saya sampaikan bahwa beliau merupakan fungsional diplomat Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri. Pendidikannya lulusan terbaik wisudawan Fakultas Hukum Unpad 2003, Master of International Law dari Australian National University, Canberra, Australia 2011. Kepada Pak Erik, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tasya. Saya akan presentasi sebentar. Sudah terlihatkah Bu Tasya? Sudah terlihat Pak, sudah sangat jelas. Baik. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan juga ucapan terima kasih dan selamat sore. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Rektor, juga kepada Bapak Dubes, Pak Watapri, Jenewa, dalam hal ini adalah Pak Hasan Klip. Mungkin beliau sudah berangkat ke WHO sekarang, dan saya berharap bahwa Bapak dan juga staf di Jenewa semua dalam keadaan sehat. Saya bisa bayangkan karena begitu berat tugas di Jenewa selama 2013 sampai 2016 saya penempatan di sana, memegang isu WIPO dan juga WTO, dan begitu banyak isu yang dipegang oleh Pak Watapri sehingga kadang juggling dari satu isu ke isu yang lain dengan segala kompleksitasnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan, juga kepada Ketua Ikatan Notaris Unpad, juga kepada Profesor Ramli, Ibu Dede, para guru besar, para dosen saya khususnya di Universitas Padjadjaran, dan kepada Pak Ramli. Saya ingat bahwa ada pembicaraan kita Pak waktu itu, saya menanyakan sebetulnya bagaimana seorang inventor itu harus menyampaikan berita atau menyampaikan hasil temuannya di surat kabar atau media sosial. Karena kita dengar banyak para ilmuwan, saintis yang menyampaikan bahwa kami telah melakukan ini, kami telah menemukan ini, dan itu, dan itu. Dari situ Pak Ramli mengatakan, oke Rik, kita buat acara saja, nanti kamu jadi pembicaranya. Sebetulnya agak kaget karena sebetulnya waktu itu saya sampaikan agar pimpinan di Kemlu juga masih banyak yang bisa menyampaikan isu ini, tetapi sekali lagi mungkin karena beliau itu melihat saya sebagai juniornya, dan juga saya berkali-kali mendampingi beliau dalam pertemuan di WIPO ataupun di DPR waktu pas penyusunan undang-undang indikasi geografis, undang-undang merek dan indikasi geografis. Baik, Bu Tasya, kita mulai saja presentasi kami kali ini. Ada beberapa isu sebetulnya yang di pikiran saya sejak beberapa hari ini. Sebetulnya bagaimana sih kedudukan intellectual property rights, dalam hal ini kekayaan intelektual, atau kalau saya lihat nanti saya sampaikan di dalam presentasi ini ada istilah-istilah KI, itu maksudnya adalah kekayaan intelektual. Kalau ada istilah hukum kekayaan intelektual, nanti HKI, dan nanti juga ada istilah lingkungan kekayaan intelektual. Jadi ada istilah-istilah yang perlu saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah daftar beberapa pertanyaan yang kepikiran oleh saya, yang pada dasarnya adalah mempertanyakan, mencoba berkontemplasi sebetulnya bagaimana sih kekayaan intelektual itu dapat membantu berperan dalam penanganan isu COVID. Tapi juga bukan hanya untuk isu COVID, untuk pembangunan nasional ke depan. Seringkali kita melihat suatu produk itu, kita tahu bahwa itu adalah produk paten, tetapi yang kita pikirkan itu take it as granted saja bahwa ternyata kompleksitas hak eksklusi paten itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ketika kita melakukan jual beli, misalnya membeli suatu produk misalnya MacBook yang saya pegang sekarang, itu sebetulnya ada rangkaian-rangkaian peristiwa hukum yang perlu dilalui dari si pembuatnya, dalam hal ini Apple, inventornya, lalu sampai ke saya. Jadi isu hak eksklusif ini sangat kompleks, dan isu inilah yang menjadi permasalahan di dalam penanganan isu COVID. Kalau kita lihat ada fenomena misalnya seperti waktu beberapa bulan yang lalu, Remdesivir dicoba untuk didaftarkan di Tiongkok. Lalu juga ada perubahan-perubahan hukum yang dilakukan oleh beberapa negara, seperti misalnya Kanada, dan juga Israel, dan negara-negara yang lain. Bahkan juga ada negara yang sangat cepat mengubah hukum patennya untuk menyesuaikan dengan keadaan COVID. Salah satunya adalah pengaturan mengenai compulsory license atau lisensi wajib.
Lalu kita juga ada keinginan, kita melihat bahwa ada keinginan Gubernur Kentucky yang mengusulkan ada lisensi wajib atas masker N95, dan seterusnya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana caranya supaya perusahaan Gillette yang menghasilkan obat Remdesivir itu bisa misalnya apabila memang kita menginginkan memproduksi obat tersebut di Indonesia. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu Remdesivir juga memberikan lisensi kepada India dan Pakistan. Dan yang paling cukup menghebohkan adalah mungkin vaccine nationalism, ada beberapa kepala negara atau pimpinan yang mencoba untuk melihat bahwa we are first, jadi kami yang mendapatkan, dan lebih kepada nasionalisme yang sangat tinggi, dan untuk isu solidaritas internasional itu adalah mungkin nomor yang kesekian. Di dalam isu internasional juga ada mengenai reformasi rezim kekayaan intelektual. Ini diusulkan oleh Stiglitz beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa rezim kekayaan intelektual itu sangat menyulitkan proses penanganan COVID, dan mengusulkan agar dirubah saja sistem KI global. Lalu ada usulan inisiatif misalnya patent pool yang didorong oleh WHO, ada juga usulan waiver of IPR, dan seterusnya, sehingga banyak pihak yang mengatakan bahwa ada krisis dengan Doha Declaration, karena fleksibilitas dianggap tidak mampu dapat menolong bangsa-bangsa dan negara dalam mengatasi isu COVID. Tetapi ketika kita bicara sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia, pertanyaannya adalah apakah memang kita akan selalu berfokus kepada bantuan internasional, akan selalu meminta isu fleksibilitas di level internasional. Kalau saya pribadi, dalam pengalaman saya yang sangat sedikit di Kementerian Luar Negeri, sebetulnya yang paling penting itu adalah self-help. Jadi kemandirian kita sendirilah yang harusnya menjadi kunci untuk mengatasi isu COVID, walaupun kita memang memiliki keterbatasan. Kalau lawyers, semua mahasiswa Fakultas Hukum bisa membahas misalnya, ataupun siapapun saja juga bisa membahas mengenai isu konstitusional, kewajiban konstitusi, responsibility protect, dan seterusnya. Tetapi beberapa waktu yang lalu juga kita melihat bagaimana Pak Presiden menyampaikan bahwa kita itu terlalu tergantung dengan impor. Bahkan untuk APD ataupun masker kita dulu mengandalkan impor, juga misalnya ventilator. Ya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ternyata kita sudah mampu untuk menghasilkan produk sendiri, walaupun saya juga mempunyai catatan seperti yang disampaikan oleh Bu Dede, apakah memang produk yang kita buat itu, temuan-temuan kita itu tidak melanggar IPR para penemu terdahulu. Semoga tidak melanggar ya. Nah, tapi juga ada yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa COVID-19 itu merupakan momentum bagi reformasi dan inovasi. Kita juga menginginkan agar nanti sebagai bangsa yang besar, kita menjadi ekonomi terbesar di dunia, dan kita dapat menghindari middle income trap. Semua ini sebetulnya dapat dijawab dengan intellectual property, dalam hal ini kekayaan intelektual. Namun itu adalah cita-cita yang kita inginkan. Lalu bagaimana kenyataannya? Kenyataannya adalah memang kita sudah mulai memikirkan mengenai kemandirian industri kesehatan. Ada beberapa yang Bapak, Ibu, dan Saudara semua bisa lihat, misalnya di sini ada list peraturan perundang-undangan. Saya ambil contoh Instruksi Presiden 6/2016 itu mengenai percepatan kemandirian industri farmasi. Tetapi kalau kita baca, Inpres ini tidak ada rujukan IPR. Padahal logikanya sederhana, ketika kita bicara mengenai industri kesehatan, kita bicara mengenai paten, kita bicara mengenai obat generik, vaksin, lalu produk-produk kekayaan intelektual lainnya. Tetapi di mana kekayaan intelektual? Dan ketika kita membaca PP 2015, memang ada isu kekayaan intelektual disentuh di dalamnya, tetapi menurut saya masih sangat tipis diatur, ataupun masih belum begitu jelas sebetulnya arah kebijakannya dalam menggunakan kekayaan intelektual apa. Walaupun ada kata-kata misalnya menggunakan dan memanfaatkan kekayaan intelektual, hak cipta, merek, dan seterusnya untuk industri kesehatan. Dan ini adalah presentasi saya yang menggambarkan bahwa isu kemandirian industri kesehatan itu memang cukup kompleks. Ibu Profesor Kerry mungkin lebih mengerti, profesor guru besar yang lain lebih mengerti mengenai
bagaimana kompleksitas membangun industri kesehatan yang terdiri atas industri farmasi, alat kesehatan, bioteknologi, dan vaksin. Dan saat ini kita lagi mencoba juga untuk mengembangkan industri bahan baku obat, baik yang berbasis sintesa kimia, herbal, dan biofarmaceutical. Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu ada perkembangan mengenai pembuatan vaksin, dan saya dengar bahwa jumlahnya sebetulnya sudah lebih dari ini, hampir 200. Ada fase 3, 2 vaksin, dan mungkin nanti dari Bio Farma akan menjelaskan lebih lanjut, dan juga termasuk sebetulnya bagaimana perkembangan pembuatan vaksin di Indonesia. Ketika kita bicara mengenai kekayaan intelektual, saya ingin Bapak dan Ibu sekalian, terkhususnya juga teman-teman yang banyak mungkin belum pernah mengambil mata kuliah ataupun bergelut dengan isu kekayaan intelektual, bahwa sebetulnya kekayaan intelektual dalam hal ini saya tidak bicara mengenai hukum kekayaan intelektual, tetapi kekayaan intelektual dalam arti luas, bahwa pilarnya itu ada inovasi, pendaftaran, proteksi, kelembagaan, dan komersialisasi. Sebetulnya beberapa isu ini sudah dibahas oleh Profesor Ramli, Profesor Ferry, Ibu Dede, dan saya sendiri nanti akan balik lagi ke isu inovasi, walaupun nanti akan terkait dengan pilar-pilar yang tadi. Nah, bagaimana sebetulnya membentuk suatu ekosistem kekayaan intelektual yang baik? Buat saya, berpandangan bahwa yang pertama, kita akan menggunakan, lebih baik memang menggunakan dan memanfaatkan TRIPS fleksibilitas semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan bagaimana perdagangan internasional kita, dalam hal ini perjanjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan, dan juga bagaimana sebetulnya membangun hukum kekayaan intelektual, dalam hal ini paten dan bidang-bidang kekayaan intelektual lainnya. Lalu kita juga akan bicara bagaimana sebetulnya sistem di luar kekayaan intelektual, seperti pajak, pembiayaan, insentif, lingkungan hidup, dan seterusnya. Yang pertama adalah TRIPS fleksibilitas. Dari penjelasan Pak Dubes, Pak Watapri, sebetulnya memang sudah cukup eloquent dan sangat jelas sekali, clear mengenai definisi dan bagaimana status perkembangan internasional, pembahasan mengenai TRIPS fleksibilitas. Tetapi untuk lebih mudah dimengerti bagi teman-teman mungkin yang tidak mempunyai latar belakang ilmu hukum ataupun tidak bergelut dengan isu kekayaan intelektual, bahasa saya mungkin akan lebih mudah kalau saya menjelaskan bahwa TRIPS itu meletakkan prinsip dasar paling minimum, standar minimum perlindungan mengenai kekayaan intelektual. Nah, bangunan-bangunannya, temboknya, atapnya itu adalah sebetulnya diatur melalui TRIPS fleksibilitas. Ada ruang-ruang yang disediakan oleh TRIPS untuk menentukan silakan negara-negara anggota, sebetulnya tidak negara anggota karena ada Taiwan ya, jadi saya tidak tepat mengatakan negara anggota WTO, tetapi member WTO. Misalnya kita lihat pasal 1 ayat 1 TRIPS, member itu may but shall not oblige. Dia boleh menerapkan hukum rejim yang lebih tinggi daripada yang diminta atau ditetapkan oleh TRIPS. Tetapi pada kenyataannya adalah proses politik itu terus berjalan, negara berkembang dan negara maju selalu berhadapan dengan perspektif yang berbeda dan mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan di dalam kelompok negara berkembang sendiri juga mempunyai ramifikasinya masing-masing yang menyulitkan konsolidasi dan bagaimana menyatukan normatif norm setting proses di berbagai organisasi internasional termasuk WTO, WHO, dan juga WIPO yang seperti ini disampaikan oleh Pak Watapri Jenewa. Kalau kita melihat evolusi mengenai TRIPS fleksibilitas, sebetulnya ada tulisan yang menarik ditulis oleh Prof. Peter Garros yang mengatakan kalau dilihat dari sejarahnya, TRIPS itu mungkin yang menang adalah negara maju. Tetapi ketika kita bicara mengenai Doha Declaration, yang menang adalah negara berkembang. Dan kembali lagi ketika kita bicara mengenai implementasi dari paragraf 6 Doha Declaration, beliau mengatakan negara maju lagi yang berkembang. Nah, pada perkembangannya juga kita melihat ada konsep sustainable development yang kita coba di forum yang lain, tetapi kita coba melinkage bagaimana sustainable development ini terwejawantahkan di berbagai forum internasional. Dan WIPO sebetulnya juga sudah mempunyai daftar database mengenai TRIPS fleksibilitas. Kalau yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu yang sebelum saya bicara, sebetulnya WIPO itu tahun 2010 sudah membuat, dan mungkin Bu Dede atau Prof. Ramli sudah ikut terlibat waktu pembahasan mengenai
isu ini, ada list daftar yang dibuat oleh WIPO, tetapi juga ternyata isu mengenai TRIPS fleksibilitas ini dibahas bukan hanya di Komite Paten, tetapi juga CDIP, Komite mengenai Pembangunan di WIPO. Kalau kita lihat, sebetulnya isu fleksibilitas dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah substantif, kedua adalah enforcement atau penegakan hukum terkait penegakan hukum, dan yang ketiga adalah norma baru. Mengenai isu substantif, bisa lagi dibedakan menjadi 2, yaitu mempersempit atau membatasi. Contohnya adalah Bolar exceptions atau research, early research. Lalu ada plain packaging misalnya, karena merek itu jadi dikurangi dengan mekanisme plain packaging. Lalu juga ada yang disebut dengan upwards, menaikkan level perlindungan, yang umumnya para negosiator itu menyebut menjadi TRIPS plus. Contohnya adalah usulan perpanjangan masa paten. TRIPS sudah menentukan bahwa minimum perlindungan adalah demikian tahun. Tetapi ada negara-negara yang menginginkan agar misalnya patent term protection itu menjadi lebih daripada dokumen, ada pendekatan legal enforcement secara sukarela. Dan ada norma baru, misalnya adalah perlindungan GRTKF yang dibahas baik itu di WIPO dan juga di WTO. Ini adalah contoh database yang saya cek tanggal 28 Juni, beberapa hari yang lalu. Kalau kita lihat ternyata Indonesia mempunyai 11 database, 11 item mengenai TRIPS fleksibilitas. But unfortunately, data ini disusun berdasarkan Undang-Undang Paten yang lama, 2001. Jadi bukan berdasarkan Undang-Undang 13 2016 yang baru yang kita miliki. Dan di sini juga di Komite Paten itu dibahas mengenai kenapa banyak negara kesulitan untuk membahas mengenai TRIPS fleksibilitas. Salah satu yang di-highlight adalah adanya negosiasi free trade. Karena adanya asymmetric power, negotiation power antara negara A dengan negara B ataupun beberapa negara, kalau sistemnya plurilateral ataupun multilateral, itu ada balancing power dan ada tekanan-tekanan power sehingga negara-negara itu akan mengalami bargaining, mana yang akan menawarkan TRIPS plus dan mana yang akan meminta agar tetap menggunakan minimum protection sesuai dengan TRIPS dan sesuai dengan kepentingannya atau misalnya sui generis system yang ingin diterapkan oleh negara tersebut. Lalu juga ada aspek legal and administrative challenges. Koordinasi, it's always a problem for us in Indonesia, dan ini isu yang sangat terkait dengan masalah kaitan dengan lembaga satu dengan negara lain. Kalau kita bicara mengenai isu kekayaan intelektual, sebetulnya tidak terbatas daripada kewenangan Ditjen Kekayaan Intelektual. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada pilar inovasi, misalnya Kementerian Ristek, lalu ada juga pilar mengenai komersialisasi yang terkait dengan kewenangan Kemendak atau Kementerian Perindustrian misalnya. Nah, koordinasi ini agak sulit dilakukan sehingga tarik-menariknya itu memang menjadi warna dan menjadi challenge bagi kita, how to find our own sistem KI, khususnya sistem kekayaan intelektual yang suitable sesuai dengan kepentingan nasional. Lalu kita lihat juga fenomena Amerika dan Cina beberapa waktu yang lalu di bawah kebijakan pemerintahan Trump, isu kekayaan intelektual ini menjadi isu yang sangat diperhatikan, dan akhirnya mereka membuat perjanjian internasional. Kalau saya tidak salah ini 2019 atau 2020 awal, saya harus cek lagi, dan ada beberapa isu yang kalau kita bicara dalam kaitan COVID dan isu kesehatan sekarang, khususnya paten, kita akan melihat betapa kagetnya saya bahwa isu kesehatan ini penuh, isu perjanjian di dalam teks ini sangat penuh dengan isu kesehatan yang TRIPS plus. Jadi sifatnya TRIPS plus. Bahkan sampai kepada bukan hanya mandatory linkage antara patent, mencoba menjelaskannya,
ada kewajiban Badan POM untuk mencegah terjadinya pelanggaran paten, yang bagi kita agak sulit untuk dimengerti karena sistem paten ya sistem paten, sistem marketing authorization, izin edar adalah izin edar, tetapi ini di linkage antara satu dengan yang lainnya. Lalu kita juga lihat kalau bercermin lagi kepada proses sebelumnya, TPP, itu di sebelah kiri Bapak dan Ibu melihat juga mengenai bagaimana TRIPS Plus dijabarkan dan masuk ke dalam teks TPP, isu kesehatan, antara lain patent term extension, ataupun banyak istilahnya ada patent compensation, lalu juga ada perlindungan data protection, dan seterusnya sampai ke bawah. Tetapi ketika kita melihat di dalam teks TPP, ada pasal yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut, ketentuan-ketentuan fleksibilitas, khususnya itu pasal 18.46, lalu juga poin 48 dan poin 50 itu disuspend. Jadi ketika Amerika tidak terlibat lagi mengundurkan diri dari TPP, sehingga dibuatlah CPTPP, TRIPS Plus mengenai isu kesehatan langsung disuspend. Dan kalau kita bicara mengenai fleksibilitas riset, dalam kajian kami, itu sepertinya tidak ada rujukan spesifik mengenai TRIPS fleksibilitas mengenai riset. Mohon saya dikoreksi Ibu Dede kalau data saya kurang lengkap, tetapi kayaknya memang tidak begitu banyak perjanjian internasional yang kita buat itu di dalam perjanjian perdagangan, CEPA atau FTA, merujuk mengenai fleksibilitas mengenai riset. Yang ada itu adalah rujukan public health. Misalnya di dalam General Exception Clause ataupun Investment Chapter, lalu ada juga misalnya di dalam IPR Chapter. Kita selalu memasukkan isu mengenai TRIPS fleksibilitas khusus untuk public health. Tetapi mengenai riset sendiri agak tidak pernah saya membaca klausula demikian. Pertanyaannya, kalau tidak ada fleksibilitas mengenai riset, bagaimana kita akan melakukan riset? Apakah masih boleh menerapkan TRIPS fleksibilitas? Tentu bisa, karena hukum yang ada berdasarkan TRIPS dan Doha Declaration itu masih terus berlaku. Dan cara kedua yang bisa kita pakai, legal argument-nya adalah melihat klausula-klausula di dalam teks perjanjian internasional tersebut, teks perdagangan internasional tersebut. Karena ada klausula relationship with other international agreements yang selalu merujuk kepada GATT ataupun kepada TRIPS. Lalu juga di dalam RCEP misalnya ada TRIPS priority clause yang mengatakan bahwa chapter IP itu mempertahankan TRIPS. Kalau ada konflik antara chapter IP, chapter of intellectual property, maka yang berlaku adalah TRIPS. Ini adalah usulan India yang disampaikan pada detik-detik terakhir waktu perundingan di RCEP. Lalu ada beberapa hal yang saya pikirkan, bagaimana sebetulnya kita akan mengembangkan hukum nasional. Ada beberapa catatan yang ingin kami share, dan mungkin juga ada beberapa ide yang bisa dilanjutkan untuk dibahas lebih lanjut. Misalnya, undang-undang paten memang lebih baik ada robust pengaturan mengenai pilar inovasi, riset, dan pengembangan. Walaupun ada pasal 19 dan pasal 167 di dalam undang-undang paten, pasal 19 itu mengatur mengenai fleksibilitas melakukan riset, dan pasal 167 itu ada bolar provision. Tetapi sebetulnya kalau kita balik lagi kepada database yang sudah saya jelaskan, itu masih banyak praktik-praktik mengenai kesehatan, fleksibilitas terkait kesehatan, dan riset. Contohnya adalah preparation of prescribed medicines by a qualified person, lalu juga ada contoh-contoh lain yang dilakukan oleh beberapa negara. Ini hanya contoh sedikit yang saya sampaikan karena tidak mungkin di forum ini akan dijelaskan. Silakan Bapak dan Ibu melakukan riset juga mengenai hal ini. Lalu mengenai perluasan compulsory license dan government use. Kalau kita lihat lisensi wajib dan juga ketentuan mengenai pelaksanaan paten oleh pemerintah, menurut Undang-Undang Paten itu fokus kepada produk farmasi. Tetapi untuk produk alat kesehatan misalnya ini menjadi pertanyaan. Kanada itu mengubah hukum patennya langsung seketika ketika muncul kasus COVID, dia mengubah compulsory license hukum patennya. Compulsory license-nya itu juga berlaku bukan hanya untuk produk farmasi, tetapi juga untuk alat kesehatan.
Dan yang menarik adalah, Ibu Dede, mohon maaf nih kalau ada catatan juga sedikit dari saya. Misalnya ada beberapa peraturan turunan yang kayaknya masih perlu dikembangkan ya. Parallel importation pasal 167 itu tidak ada peraturan pelaksananya. Apakah memang parallel importation ini jatuh pengaturannya kepada kewenangan Kementerian Perdagangan? Saya tidak tahu kenapa Undang-Undang Paten tidak mengatur mengenai turunan pengaturan parallel importation. Lalu mengenai aspek anti monopoli itu juga mungkin perlu dielaborasi, dan ada isu yang menarik yang menjadi pro dan cons di kalangan baik itu lingkungan pemerintah ataupun mungkin akademisi. Apakah voluntary license itu masuk ke dalam rezim lisensi umum sehingga dia harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM? Kalau misalnya Gillette mau melakukan voluntary license di Indonesia untuk obat remdesivir, apakah Gillette itu memang harus dipaksa untuk juga mendaftarkan kontrak lisensinya kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat? Mungkin ada beberapa yang mengatakan tidak perlu, karena itu adalah asas kebebasan berkontrak, tetapi ada yang mengatakan perlu, karena kalau tidak, maka kita tidak bisa mengontrol aspek kompetisinya. Ini adalah catatan mengenai bola provision. Sebetulnya ada beberapa hal yang sudah dibahas di dalam rapat-rapat intercamp juga, dan saya yakin juga Ibu Dede punya catatan tersendiri mengenai bagaimana mengembangkan bola provision. Tetapi yang saya ingin highlight adalah bagaimana praktik Amerika, Uni Eropa, dan juga negara lain, bahwa ternyata bola provision ini sejarahnya muncul dari satu kasus memang, tetapi ada dikaitkan dengan kompetisi mengenai harga. Jadi isu mengenai anti-competition dan juga bola provision itu dikaitkan. Nah, pertanyaannya apakah kita akan melakukan hal yang sama? Memang kita tidak perlu meng-copy paste apa yang dilakukan oleh Amerika karena memang mempunyai karakteristik yang berbeda, industrinya juga berbeda, struktur dan seterusnya. Tetapi esensnya anti kompetisi ini mungkin memang harus menjadi perhatian kita. Ini ada beberapa usulan bagaimana kita bisa mengembangkan bola provision atau early working menurut pasal 167. Dan juga yang ingin kami sampaikan adalah contoh negara-negara lain dalam mengembangkan lingkungan kekayaan intelektual. Jadi ketika kita bicara mengenai paten, ada isu-isu lain di luar paten, sistem-sistem lain yang sebetulnya bisa dipakai untuk mendukung paten, sehingga kita mempunyai sistem kekayaan intelektual yang sangat baik untuk mendukung industri kesehatan kita. Contohnya Amerika mempunyai Bayh-Dole Act 1980 yang mengatakan bahwa kalau ada pendanaan oleh pemerintah, maka lisensinya maka patennya harus dimiliki oleh siapa dan harus diproduksi di Indonesia dan harus diberikan kepada UMKM. Tentu UMKM-nya mereka berbeda dengan UMKM kita. Mereka mengatakan UMKM, tetapi mungkin bagi kita maksudnya adalah multinational company karena pemahaman kita mengenai UMKM berbeda. Tetapi intinya adalah ternyata mereka melakukan tindakan quote and unquote, kalau bahasa saya seperti local working requirement. Jadi menarik agar industri nasionalnya itu tumbuh melalui sistem pendanaan dan juga paten. Ini mungkin contoh bagaimana kita bisa menghindari isu-isu seperti pasal 20 Undang-Undang Paten dengan local working requirement, tetapi mengembangkan cara lain supaya misi pendaftar paten itu membuat dan memproduksi barangnya di Indonesia. Contoh yang lain adalah mengenai isu perpajakan dan insentif. Di Inggris dan di Amerika, Belanda itu juga ada mengenai patent box, innovation box. Lalu memang ada, kami dengar ada super taxation, bagaimana tax itu dapat berperan kepada nanti sistem inovasi kita di Indonesia, tetapi ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Ini adalah contoh-contoh bagaimana mengembangkan kekayaan intelektual di luar sistem hukum kekayaan intelektual supaya mendukung industri nasional. Dan ini yang terakhir, mungkin ada beberapa slide, 3 lagi. Saya mempunyai catatan, Peter Darras juga mengatakan, kalau kita melihat dari tadi mengenai adanya power struggle antara negara maju dan negara berkembang, ataupun perbedaan power, kekuatan negosiasi, walaupun mungkin juga negara
berkembang dengan negara berkembang bernegosiasi, pasti powernya bargaining powernya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita melihat secara umum pendekatan negara berkembang dan negara maju dalam negosiasi perdagangan internasional PPI, Peter Darros mengatakan bahwa lebih baik itu negara-negara berkembang mengembangkan sui generis regime untuk melindungi pengetahuan tradisional supaya untuk intervensi menghadapi negara-negara maju tersebut. Nah, dari hal ini sebetulnya kita sudah melakukan itu. Contohnya di isu BRTKF dengan pembahasan di WIPO sekarang, kita membuat 3 teks. Kita sedang membuat 3 teks perjanjian internasional untuk perlindungan genetic resources, traditional knowledge, dan folklore. Sudah masuk juga di dalam undang-undang merek, bahkan undang-undang paten dan juga undang-undang hak cipta sudah ada isu-isu GRTK tercermin di dalamnya. Dan kita juga ada beberapa pengaturan mengenai plant varieties protection. Yang menarik adalah salah satunya klausula mengenai plant protection di dalam FTA-CEPA itu di-linkage dengan isu GRTKF. Jadi dua klausula ini saling terkait dengan satu yang lain sebagai part and parcel bagaimana kita mau membuat sui generis sistem perlindungan indigenous knowledge dan sumber daya genetika. Nah, di dalam Indonesia-Australia CEPA juga ada rujukan mengenai bagaimana akses Indonesia untuk melakukan perdagangan untuk traditional medicine ke Australia. Dan dari sini sebetulnya saya kepikiran bagaimana dengan obat tradisional dan juga obat modern asli Indonesia. Nanti para bicara berikutnya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai hal ini. Tetapi ini mungkin yang adalah itu yang bisa dikembangkan oleh Fakultas Hukum Unpad dalam hal ini, yaitu kalau kita melihat obat asli Indonesia dibagi menjadi 2, obat tradisional OT dan OMAI, obat modern asli Indonesia. Yang kita lihat adalah konsep yang selalu dicoba untuk ditabrakkan. Mencoba mana yang mengatakan, oh OMAI lebih bagus karena dia sudah melewat dengan clinical test, tetapi OT tidak bagus, jadi sehingga sekarang ada versus, ada satu menegasikan yang lain. Apakah ini alasan ekonomi ataupun alasan yang lain, tapi bagi saya pribadi dalam hal ini, isu obat tradisional dan obat modern asli Indonesia menurut saya tidak usah dibentrokkan, walaupun memang secara ilmiah itu ada beberapa batasan-batasan, tetapi secara hukum dan politik nasional, obat tradisional itu bisa dilindungi melalui rezim GRTKF dan juga hak petani tradisional ITP-GPR FAO atau CBD ataupun Nagoya Protocol. Walaupun memang saya ada catatan bagaimana dengan yang sumber daya genetika dari perairan. Ini untuk melindungi masyarakat tradisional kecil yang memang sudah mempunyai pengetahuan tradisional mengenai obat tradisional, dan kita tidak bisa menurut saya menegasikan fakta bahwa memang kita hidup awalnya dari obat tradisional dan ini adalah bagian kebudayaan kita dan pride kita dan ada unsur emosional di dalamnya. Tetapi ketika dikembangkan menjadi clinical dengan penelitian lebih lanjut dan hasilnya dibuat dengan clinical test, maka unsur paten masuk di dalamnya. Ada mungkin paten, ada rahasia dagang, ataupun kekayaan intelektual lainnya. Bagaimana GRTKF ini? Menurut saya GRTKF ini masih nempel di dalam konsep OMAI. Nah, yang menarik adalah isu indikasi asal dan country name protection. Ini mungkin yang belum banyak di-explore. Maksud saya adalah ketika kita mengatakan obat modern asli Indonesia, ada kata Indonesia di dalamnya. Rujukan kata Indonesia, siapa yang tidak tahu misalnya jamu, itu dari Indonesia. Sebetulnya dikembangkan melalui pendekatan indikasi asal. Menurut pasal 58, kalau saya tidak salah, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, bisa dilakukan melalui pendekatan indikasi asal. Tetapi ternyata ketika kita membaca Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 58 belum ada aturan pelaksananya. Sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan bagaimana dengan indikasi asal. Lalu juga ada misalnya country name protection, karena OMAI, obat modern asli Indonesia, ada kata-kata Indonesia, sehingga seharusnya ada country name protection. Istilah country name protection ini sudah ada di dalam perjanjian internasional yang kita buat, Indonesia buat, yaitu di dalam RCEP. Di situ ada klausula mengenai country name protection. Jadi, maksud saya, obat tradisional dalam satu step, dia berkembang menjadi OMAI,
dari GRTKF dan hak petani tradisional dia ditambah dengan plus-plus rezim yang lain. Sehingga isu OMAI tidak hanya didekatkan melalui pendekatan isu paten ataupun rahasia dagang, tetapi juga bisa dilakukan pendekatan melalui indikasi asal dan country name protection. Seluruh konsep ini mungkin bisa dikaji lebih lanjut oleh Fakultas Hukum Unpad, bagaimana caranya nanti obat tradisional kita, obat berbasis bahan tradisional kita itu menjadi suatu sistem yang bagus untuk industri kesehatan kita. Dan di sebelah kanan itu adalah urutan-urutan, tingkatan-tingkatan dari mulai jamu, obat herbal, lalu terstandar, dan fitofarma. Ini mungkin pendekatan legal IPR-nya perlu kita bahas lebih lanjut. Dan sebagai penutup, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa COVID-19 itu merupakan lesson learned. This is an eye-opener, merupakan wake-up call bagi kita untuk mempercepat kemandirian industri kesehatan. Dan dalam program kemandirian industri kesehatan tidak bisa memisahkan diri dari KI. Bahkan kekayaan intelektual KI itu menentukan arah dari industri kesehatan kita. Kalau tadi saya juga sampaikan poin-poin sebelumnya, dapat kita lihat bahwa isu fleksibilitas akan menentukan bentuk daripada industri kesehatan kita. Contohnya adalah bagaimana menggunakan sumber daya ke hayati kita, dan bagaimana juga agar sistem riset dan industri UMKM itu tumbuh melalui suatu kerangka IPR yang sangat integrated dan koheren satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah COVID ini merupakan momentum untuk pengembangan kekayaan intelektual nasional. Mungkin saatnya kita untuk duduk bersama, untuk melihat lagi semua database, semua praktik negara-negara mengenai fleksibilitas. Kalau perlu direvisi, misalnya kayak compulsory license ataupun pengadaan paten oleh pemerintah, ya kalau perlu direvisi, kita revisi, karena terlalu melakukan pendekatannya ke farmasi, tetapi alat kesehatannya bagaimana? Kalaupun misalnya memang kita belum melakukan membuat aturan turunan, seperti saya tadi katakan, aturan turunan mengenai indikasi asal, misalnya belum ada, ya kita buat. Dan juga kita untuk yang isu perdagangan, ini juga menarik, isu fleksibilitas menjadi panduan kita dalam proses negosiasi. Tetapi mungkin nanti di dalam kita perlu memasukkan aspek selama ini, misalnya yang di EFTA, itu kami lihat isu cooperation-nya hanya satu, yaitu mengenai indikasi geografis. Tetapi bagaimana industri kesehatan dikembangkan dan seterusnya, itu misalnya kita belajar beberapa provision-nya seperti apa, agak tidak terlihatan. Dan in fact, sebetulnya mereka menolak waktu kita minta kepada EFTA, khususnya kepada Swiss, agar dilakukan salah satu area cooperation-nya adalah bidang bioteknologi. Dan adanya penguatan kekayaan intelektual internal, hukum kekayaan intelektual, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata isu indikasi geografi, isu indikasi asal, dan country name sebetulnya bisa memperkuat industri nasional, memperkuat sistem yang sudah kita punya melalui sistem paten. Dan perlu ada dukungan lingkungan di luar hukum kekayaan intelektual, seperti tax insentif, lalu pendanaan, dan UMKM, dan seterusnya, karena masih banyak isu-isu di luar hukum kekayaan intelektual yang harusnya linkage dengan isu kekayaan intelektual dan menjadi suatu sistem yang integrated untuk mendukung kekayaan intelektual nasional. Kalau memang kita memerlukan suatu tindakan radikal, misalnya membuat suatu perpu, ya kalau memang diperlukan, kenapa tidak gitu. Jadi kalau memang undang-undang kekayaan intelektual kita memang perlu dikembangkan, menurut saya inilah waktunya COVID memang untuk kita untuk berkontemplasi bersama, melihat kembali lagi bagaimana kita menempatkan hukum kekayaan intelektual kita. Dan yang terakhir adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Unpad dan juga Ikatan Alumni Notaris Unpad, bahwa ini adalah satu contoh bagaimana ada kolaborasi stakeholders nasional yang seringkali memang agak sulit karena kewenangannya sangat birokratik, dan ketika melakukan pembahasan itu sangat sektoral, sehingga kami di Kementerian Luar Negeri, karena sebagai kementerian yang memang luas cakupan cara melihatnya,
hubungan internasionalnya bukan hanya satu sektor dengan yang lain. Kita memang selalu melihat dari helikopter view bagaimana kepentingan nasional bisa tercapai. Ini adalah beberapa yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga kita mempunyai peran yang lebih bagaimana membantu masyarakat dan negara kita yang sedang menderita dengan COVID-19 ini. Sekali lagi kami menyampaikan salam hormat dari jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih.